Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Lur, kita bertemu lagi. Kita berjumpa lagi. Semoga pertemuan kita ini nanti bisa membawa kebarokan semua ya Lur ya. Ya. Siap. Nah, ayo mulai kita ngaji Lur, ngaji yo. Ngaji barang songo dadekno siji. Barang 9 jadikan satu. Lah itu ngaji. Ngopi, ngaji, obrolan perkara ibadah. Ngono lho. Kita kaji semua dari mbah-mbah kita, dari leluhur-leluhur kita, dari para waliullah. Ayo kita gali ilmu-ilmunya untuk kita beribadah biar dekat dengan Allah Ta'ala. Karena masih banyak perlu ya ibadah ya, kesyariatan yang harus kita bedah untuk jadikan makrifat, untuk kita jadikan akhlakul karimah kita biar lebih baik dan lebih baik lagi. Karena kalau kita nggak bedah, nanti bahaya. Bahayanya akhirnya apa? Bisa salah penafsiran. Bukannya malah untuk kita beribadah kepada Allah, justru akan mendatangkan kesyirikan, kemusyrikan. Maka kita ini harus bisa mencari ilmu-ilmunya. Kita mencari penafsiran yang di dalam ini apa yang mau kita lakukan, biar kita nggak salah langkah Lur. Nanti dikiranya kita ini mau niat, kita ini mau ibadah kepada Allah, justru akhirnya di situ menjadi bencana bagi diri kita, yaitu kemusyrikan atau kesyirikan. Ini yang perlu hati-hati. Ya. Ini yang perlu kita waspadai Lur. Kita coba lihat, banyak orang sekarang berziarah, bagus. Siapa yang senang gitu berziarah? Bersilaturahmi kepada para wali Allah, kepada syekh, habaib. Wajib. Bagus itu kita. Kita berziarah ke para wali 9. Banyak Lur di tanah Jawa ini. Di tanah Jawa ini banyak. Ya. Di tanah Jawa ini sangat banyak sekali para wali Allah. Beliau yang begitu mempertahankan agama Islam ini biar berkembang di tanah Jawa. Kita sebagai generasi penerusnya harus mau menggali lagi ilmu-ilmu makrifat, ilmu-ilmu ibadah, biar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Jangan salah paham Lur. Ketika kita berziarah, itu kita hanya datang bersilaturahmi. Ibarat makam ini adalah sebagai patoknya. Coba kalau nggak ada makam, terus kita mau berziarahnya kemana? Nggak ada, namanya patok. Barang papat sing ketok. Barang 4 yang kelihatan loh. Apa itu? Ya itu. Karena dulu manusia ini ada sederek sekawan kalimau pancer. Kakang kawah di hari ketihlan besar operan sukma rohanya. Nah, sederek sekawan itu adalah sifat diri kita. Iblis, hewan, manusia, malaikat. Akhirnya karena orang itu, beliau ini sudah meninggal. Meninggal secara raga. Tapi pada sejatinya sukmanya itu masih ada. Sukma para waliullah, sukma para nabi, sukma para habaib. Menegakkan agama-agama Islam ini masih ada. Terus kalau nggak ada patoknya, nggak ada makamnya, terus kita mau bersilaturahminya kemana? Sebagai tanda berbaktinya, kita berterima kasihnya, karena beliau dengan beliau kita bisa mengenyam agama Islam. Makanya jangan salah paham. Ini saya bikin wedaran sedikit tentang ziarah kubur ataupun makam. Kenapa? Nanti ada kok makam kok di situ ada kendinya atau di apa? Ini yang saya takutnya di hal-hal yang kayak gitu Lur.
Berapa saya aja ngantuk lho yo. Ngamuk yo, durung apa-apa ngamuk yo, ngono iku. Pengajian sik nembe mulai ngamuk yo. Ya. Orang terima ya, Rek. Jadi ziarah itu sebagai silaturahmi. Contoh kita berziarah ke Kanjeng Sunan Ampel, kita bersilaturahmi ke sana. Jangan di sana ini meminta loh. Yo. Maka ada kata-kata tahlil, titah untuk lillah. Artinya kita harus ikhlas. Pada waktu kita berziarah atau bersilaturahmi ke Kanjeng Sunan Ampel, cobalah kita banyak menggali ilmunya dari sana. Maka kebanyakan orang kalau berziarah ke wali, ini nanti disimbolkan dengan meminum airnya. Artinya apa? Meminum ilmunya. Kita harus bisa mempelajari siapa Kanjeng Sunan Ampel, siapa Raden Rahmat. Kenapa beliau sampai di situ? Ini harus kita gali, lur. Ya, harus kita gali. Ini saya review sedikit tentang sejarah Kanjeng Sunan Ampel ya, lur ya. Ya, Sunan Ampel biar nggak ada kesimpang siuran. Ini maaf, saya nggak mengaku saya benar ataupun salah. Ini cuma versi saya aja. Kalau menurut Anda ini secara ilmiah ini masuk akal, monggo. Kalau enggak juga saya minta maaf yang sebanyak-banyak. Bukan saya kok merasa ini, oh cerita saya benar atau salah. Enggak. Ya, ini versi saya aja. Yang saya ketahui tentang Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel ini salah satu keturunannya dari Ibrahim Asmorokondi yang makamnya ada di Tuban. Ya, di Tuban. Salah satu keturunannya dari beliau. Dulu bernama Bung Swiho. Ya, Bung Swiho. Ya, lho ya. Bung Swiho. Bung Swiho ini dulu pernah menjadi guru spiritualnya Raja Majapahit, yaitu Raja Majapahit yang ketujuh, yaitu Raden Kertawijaya. Paham ya, lur ya? Paham. Oh, nama. Tak minum saya lur. Ya. Bung Suyo ini menjadi guru spiritualnya daripada Kertawijaya, ya celetet baru minum celetet. Kertawijaya itu raja ketujuh di Majapahit, tapi beliau berada di Lumajang. Di Lumajang. Ini dia backup ataupun menjadi guru spiritualnya di sana. Ya. Nanti ada itu ceritanya menyangkut ke Kanjeng Sunan Bungkul juga ada. Nanti ini khusus Kertawijaya aja dulu ya, Sunan Ampel ya. Akhirnya setelah berjalan Raden Kertawijaya ini menjadi subur, makmur, gemah ripah. Akhirnya Bung Swiho ini mengajukan kepada Raden Kertawijaya untuk memperbesar agama Islam. Ini saya bikin gampang aja loh ya, jangan nggak sini. Akhirnya dia mengajukan untuk mulai membuat, kalau sekarang ini padepokan. Mengajukan. Akhirnya karena jasa-jasanya Bung Swiho ini, Raden Kertawijaya ini akhirnya memberikan. Dia memberikan sebidang tanah. Memberikan sebidang tanah kepada Bung Swiho. Di manakah itu? Kalau yang sekarang jenengan itu di daerah Ngampel. Ya, daerah Ngampel. Akhirnya atas izin daripada Raden Kertawijaya, Bung Swiho ini mulai membangun padepokan di Ngampel. Karena kebaikannya daripada Raden Kertawijaya inilah, ya, yang Bung Swiho ini berganti nama menjadi
rahmat. Nanti di filosofi ada lagi itu para wali. Raden Rahmat. Nah, Raden ini adalah anak raja karena untuk memperkuat maka diberi nama Raden Rahmat. Raden Rahmat, ya. Akhirnya mulailah Bung Suwiho atau Raden Rahmat ini membangun padepokan di daerah Ngampel. Mulai banyak yang belajar di sana, mulai banyak yang belajar di sana, mulai banyak yang belajar di sana. Akhirnya sampai dari mana-mana mulai belajar di Sunan Ampel. Karena beliau ini yang membuat susunan, yang membuat tatanan di daerah Ngampel itu, maka beliau terkenal dengan Sunan Ampel. Ya, paham ya? Itu sejarahnya Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu dulu bernama Bung Suwiho. Ya, dari Campa itu, ya. Ini sejarahnya tidak ada lagi. Ini saya lanjutkan ke berziarah, ya. Ziarah. Jadi jangan salah paham lur ya tentang berziarah. Nanti berziarah jangan di sana minta, ya, minta mbah, minta lagi nih, tidak boleh. Mboten angsal. Mboten angsal. Ya. Nanti ke sana mbah, putuhe mbah. Nah, tidak boleh. Tapi kita ke sana ini untuk bersilaturahmi atau mencari ilmunya. Di sana ini ada banyak ilmunya. Maka kita harus bisa belajar waskito. Apa waskito? Ngawasi saking moto. Banyak kejadian-kejadian di sana. Nah, disinilah kita bisa ambil ilmunya. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu bagi orang-orang yang mengetahui, ngono yo, tulisannya yo, ya. Monggo. Ya, itu. Nah, ada lagi yang mengatakan, kenapa kita ini kadang berziarah, disuruh berziarah. Ada kalau orang-orang Jawa ini kalau apa? Kamis sore ya. Kamis sore tradisi kita ini, Kamis sore kita harus nyekar katanya ya, datang kepada orang tua kita. Nah, ini tak bedah secara kemakrifatan, ya, kemakrifatan. Artinya kayak gini. Kamis sore, malam Jumat, ini artinya masuk ke hari Jum'ah. Jum'ah ini dari bahasa jam'ah atau berjamaah. Artinya berkumpul. Hablum minannas. Gimana kita berhablum minannas dengan baik? Biar baik, ya. Biar istilahnya bersilaturahmi dengan baik. Maka apa? Kita harus bisa membawa kewangian. Maka sebelum orang berziarah ini disimbolkan dengan suruh membawa kembang. Ya lur ya? Iya, Pak. Yo, pernah bawa kembang yo ya? Nah, artinya apa? Kita ini disuruh membawa keharuman. Lah dibawa keharuman kemana? Kenapa kita harus dibawa keharuman? Rambut karum mlebu ngene iki, biasa aku mati. Ngene iki. Enggak. Wingi njaluk tunggal iki tunggal marang ya. Ngene lur ya lur. Yo ning guyang-guyu. Ya. Pernah ziarah ya. Nah, kita disuruh membawa keharuman. Kita disuruh membawa pewangian. Keharuman itu keharuman apa? Keharuman akhlakul karimah kita. Wewangian ucapan kita. Biar nggak menyakitkan orang lain. Nggak biar merugikan orang lain. Tindakan-tindakan kita biar bermanfaat untuk orang-orang lain. Gimana caranya? Akhirnya kita disuruh mendatangi orang tua. Ini makanya kita disuruh berziarah. Loh, orang tua itu yang gimana? Yang harus kita datangi biar kita bisa mendapatkan wewangian itu atau menaburkan wewangian itu. Di manakah itu? Ternyata kita harus bisa mencari orang tua yang punya patok dua. Makom itu patoknya berapa? Lur, satu apa dua? Dua ya lur ya? Itu dua. Nah, gitu. Artinya kita harus bisa mencari orang tua yang patoknya dua. Apa patoknya dua? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Syariat, makrifat. Itu lur. Makanya kita disuruh berziarah agar apa? Kita bisa memahami. Lah di sana akhirnya apa? Kita disuruh bertahlil. Tahlil itu apa? Titah untuk lillah, ikhlas lur. Ya, kok kayak mati mana gitu.
kita untuk ikhlas. Ya yo. Lah ikhlas yang kayak gimana? Yang lah makanya yang dibaca adalah suratul Al-Ikhlas dengan kalimat thayyibah. Ya. Membaca Al-Ikhlas, membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ya, kemarin sudah tak bilangin ya. Kalau membaca la ilaha illallah jangan nyentak-nyentak nanti. Jangan membaca la Sahibul makamnya kabur, bandang ngono piye? Ya, kabur. Ya, Lur. Ya. Ojo ngono, Lur ya. Tak watuk sik, Lur. Wes, Lur. Girit. Ngopi sik, Lur. Bismillah. Ya. Kita harus bisa membaca Al-Ikhlas. Dan kalimat thayyibah. Itulah tahlil. Ya, di situ. Dimakan. Sambil kita mengintrospeksi, mengoreksi, dan kita lihat, ya, kalau kita juga nanti akan dimasukkan ke dalam liang tanah itu, apa yang mau kita bawa? Itu, Lur. Ya, mau dengar, Lur? Paham ora, Lur? Ya. Kok berziarah kok meminta? Ya. Ada lagi, Lur. Pernah? Jangan pernah lihat ada kendi kayak gitu. Ya, di makam ada kendi. Ada lagi yang ketika mau berziarah bawa air 1 ember, disiram makamnya, juas. Lah terus kalau yang di bawahnya protes, "Weh, kebanjiran kayak gimana kamu, Lur?" Ya. No, lucu. Ya, sedang di bawahnya disiram, kebanjiran kayak gitu. Ya, itu dibedah, Lur. Kendi itu adalah kendali ning diri. Ngendaleke diri kita sendiri. Untuk mengendalikan diri kita sendiri, kita harus bisa, yaitu merunduk atau sujud dulu. Kendi itu kalau diminum kayak gini, Lur, cut kayak gitu. Ini, ya, merunduk. Ya, tidak ada kendi orang yang kayak gini ya, yang minum, tidak ada. Artinya kita tidak boleh sombong aja, sombong loh yuk, sombong, tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya, Lur ya. Ada lagi yang disiram pakai banyak air. Artinya apa? Sebelum nanti kita masuk ke dalam liang lahat, kita ini harus disiram dengan ilmu. Sanepo air putih atau air itu adalah ilmu. Paham, Lur? Itu. Jadi kalau jenengan berziarah itu bukan untuk meminta, Lur. Ya. Tapi cari ilmunya, ngopi dulu, Lur. Ya, Lur ya. Karo teng rewet ngene. Ya, paham, Lur? Mau tanya, Lur? Mau tanya? Nggih. Monggo, Lur. Niku Mbah wonten sing Pakai bahasa Indonesia, Lur. Oke. Ya, enggak boleh, Lur. Nanti orang yang enggak bisa bahasa Jawa gimana? Kasihan. Mbak, kalau wanita yang masih perawan, yang masih single, kalau mati itu biasanya orang Jawa itu dikasih pohon pisang. Itu maknanya gimana? Nah, kayak gini, Lur. Pohon pisang itu ada, itu tradisi. Itu namanya kearifan lokal, Lur. Itu di tempat belum tentu sama semua kok, ya. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu belum tentu sama. Ya mungkin ada yang sama ya, Lur ya. Tapi mungkin juga ada. Itu namanya kearifan lokal. Tapi saya tetap ada. Ada yang tradisi ketika seorang gadis yang masih perawan, yang belum menikah, ini dia kok ditandai dengan pohon pisang. Jangan tahu pohon pisang, Lur? Ya. Nah, itu ada filosofinya. Artinya apa? Hidup kita ini, ya, pohon pisang, itu kalau belum berbuah, jenengan tebang, tetap tumbuh lagi. Tebang, tumbuh lagi. Kalau belum berbuah, artinya hidup kita ini harus bisa bermanfaat sebelum meninggal. Itu maksudnya kayak gitu, Lur. Maka disimbolkan dengan kayak gitu. Lah ini untuk ilmunya orang-orang yang bertakziah. Artinya sebelum engkau meninggal, engkau harus bisa bermanfaat untuk orang lain dulu. Seperti pohon pisang. Ya, paham? Nah itu, kenapa kok dikasih pohon pisang? Itu artinya ilmunya kayak gitu. Ya. Terus kalau nggak dikasih pohon pisang, apa yang dikubur protes? Belum, saya belum dikasih pisang, belum. Nah gitu. Ya, enggak, itu hanya untuk ilmu, Lur. Mudeng ya? Paham ya? Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk, ini versi bambu, ya.
versi babu itu artinya untuk ilmu, untuk orang yang bertakziah, ya, untuk sanepo. Jadi orang tua ini kesempatan, wah ini pas gadis ini belum menikah, ini belum bermanfaat untuk orang lain. Ini kita harus apa? Sebelum jenengan meninggal kayak gini, jenengan harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Ayo ditanyakan lagi, monggo Lur, nggak apa-apa, panjang nggak apa-apa ini. Kita relax aja, ya. Ada lagi? Ya Mbak, itu Mbak. Apa, yuk? Ada orang meninggal. Terus? Belum pernah menantu. Belum pernah punya hajat lah. Ya, terus? Kalau mati itu dikasih janur. Janur, terus? Ya, daun pisang itu tadi, pisang. Daun pisang apa janur? Janur juga. Pisang juga. Daun pisang, terus? Itu bikin lontong nggak? Iya. Ya, kayak mau rujakan ini. Ya. Pandan juga. Itu bagaimana, Mbak? Ya, kayak gini. Itu filosofi ya. Itu sama dengan orang tadi bilang katanya cokal kayak gitu ya. Itu sebentar yuk, mau tato dulu. Ya. Artinya daun pisang ini untuk membungkus yuk. Daun pisang ini untuk membungkus. Membungkus makanan, membungkus apa? Artinya apa? Jenengan diberikan ilmu, ya. Jenengan sebelum meninggal, mumpung masih ada kesempatan, jenengan bisa merukunkan, menyatukan keluarga, ya. Daun pisang ini kan untuk menyatukan, yuk. Terus janur, saya mana ingat, janur buat apa? Kupat, ngukuh ke barang papa. Artinya jenengan sebelum meninggal, ya, bisa untuk mengendalikan sifat empat. Jangan sampai jenengan meninggal tapi masih belum bisa mengendalikan sifat empat. Itu janur. Janur kan buat kupat yuk, ya. Kalau belarak yang tua ini nggak bisa janur ya pakainya ya. Itu maksudnya kayak gitu. Sama ketika ada orang hajatan pakai ini ya, pakai janur melengkung. Itu apa? Ketika laki-laki dan perempuan mau disatukan untuk mengukuhkan barang empat, untuk saling mengendalikan barang empat. Barang empat itu apa? Yaitu sifat kita. Paham ya? Jadi itu filosofinya kayak gitu yuk. Terus tadi janur, pisang, pandan. Pandan ini baunya harum yuk. Jadi sebelum kita meninggal, kita ini bisa menebarkan keharuman. Jadi ketika kita meninggal, kita ini bisa semerbak seperti pandan. Paham yuk? Jadi alatul karimah yuk, jangan lupa ya, nggak boleh rasan-rasan orang yuk, ini biasanya yuknya ini loh ya, nggak boleh yuk ya, nggak boleh rasan-rasan tetangga, nggak boleh ya, paham ya, ya. 5 waktu sholat jangan pernah ditinggalkan, ayo berjamaah dengan adhan langsung sholat ya, tekun jangan pernah meninggalkan sholat ya, nggak boleh, harus sholat ya, harus sholat, jangan bolong-bolong, jangan kayak penyakit encok, nggak boleh. Ya, wudhu dipahami, ibadah dekatkan kepada Allah Ta'ala, jangan meminta yang aneh-aneh, ya, semua ibadah jenengan harus untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, ya, paham Lur? Paham ya? Terus apa lagi? Ada Lur yang mau ditanyakan lagi, ada? Ya, ada nggak? Ada Pak. Nggak ada, kalau nggak ada, ini sementara saya tutup dulu untuk pertemuan kali ini, ya. Nanti kita bisa lanjut lagi untuk season selanjutnya yang mungkin lebih bisa seru lagi, yang bisa untuk mengupas lagi, karena kita mau ngopi-ngopi dulu, ngaji obrolan perkara ibadah ya. Semoga apa yang tadi saya berikan kepada dulur-dulur semua bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua dan bisa menjadikan kebarokan kita semua. Dan bagi keluarga semuanya, semoga diberikan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.